Shalom, berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran sejarah peminatan khusus untuk kelas 12 IPS. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar atau membahas tentang materi KD 3.1 dan 4.1. Pengakuan PBB untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita akan membahas terhadap kedaulatan RI. Nah, di sini kalian bisa lihat ilustrasi atau gambar tentang jalannya perundingan atau pengakuan terhadap PBB atau Perserikatan atau Kemerdekaan Indonesia dari kedaulatan PBB. Yang pertama kita lihat tentang poin 1. Kalian bisa lihat dengan adanya dukungan kuat dari India dan Australia perundingan, maka citra atau pengakuan Indonesia di mata dunia internasional semakin baik atau kemerdekaan Indonesia, dan itu artinya memudahkan PBB. Indonesia yang pertama mendapatkan dukungan dari PBB itu sendiri. Tentunya hal ini sudah berjalan sangat lama karena membutuhkan dukungan dari berbagai negara, salah satunya itu dari India dan Australia. Yang kedua, setelah mendapatkan pengajuan dari dua negara tersebut, Dewan Keamanan PBB memberikan resolusi atau memberikan solusi yang diajukan oleh India dan Australia kepada pihak Belanda. Dalam hal ini pihak yang dalam pengaduan tersebut melakukan aksi militer terhadap Indonesia, di mana resolusi itu ditujukan kepada Van Cleves dari pihak Belanda, dan Indonesia itu ditujukan kepada Perdana Menteri Amir Syarifuddin untuk membahas tindak lanjut dari pengajuan oleh India dan Australia. Yang ketiga, munculnya jasa-jasa baik seperti Amerika Serikat yang menjadi penengah dalam perundingan tersebut. Dan tidak hanya Amerika saja yang menjadi penengah, tetapi perlunya PBB untuk turun tangan atau turun langsung atau turut serta dalam mengontrol dan melihat secara langsung jalannya perundingan tersebut. Yang keempat, munculnya solusi untuk Komisi 3 Negara atau yang biasa dikenal dengan KTN. Nah, KTN atau Komisi 3 Negara sendiri ini dibentuk pada tanggal 25 Agustus tahun 1947 dengan tugas untuk menyelesaikan persoalan antara Indonesia dan Belanda. Nah, dalam KTN ini juga antara pihak Indonesia dan Belanda itu disuruh untuk memilih yang menjadi perwakilan dalam perundingan tersebut. Kenapa disuruh memilih? Karena yang pasti ketika dua pihak yang bertikai dipertemukan, maka akan ada yang namanya konfrontasi atau saling membela satu sama lain. Nah, maka dipilihlah pihak ketiga untuk menjadi utusan dari kedua negara tersebut. Dan Indonesia memilih Australia sebagai wakilnya, sedangkan Belanda memilih Belgia sebagai wakilnya dalam perundingan Komisi 3 Negara. Ya. Yang berikut, pada tanggal 28 Januari 1949, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB membentuk yang namanya UNCI atau kepanjangannya adalah United Nations Commission for Indonesia. Jadi PBB sampai membentuk satu badan khusus untuk menggantikan yang namanya KTN. Kenapa KTN itu digantikan? Ya, setelah berjalan 2 tahun, kemudian dia digantikan oleh badan yang baru. Karena menurut penilaian PBB itu, Komisi 3 Negara itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik,
sehingga diganti dengan yang namanya Unsi. Nah, tugas dari Unsi itu sendiri untuk mengembalikan kekuasaan Indonesia dan berhak memberikan usulan guna untuk mendapatkan penyelesaian. Penyelesaian atas apa? Penyelesaian atas pertikaian yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Nah, yang keenam, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa berhasil mendorong terjadinya perundingan Rumroyen dan konferensi meja bundar, sehingga adanya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Artinya, usulan yang diberikan dari India dan Australia untuk PBB supaya bisa menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda itu berhasil. Tentu dengan proses yang sangat panjang. Di sini kita bisa lihat periodenya atau waktunya. Tapi akhirnya juga mendapatkan solusi melalui perundingan Rumroyen dan juga konferensi meja bundar. Sebentar kita akan lihat apa isi dari perundingan Rumroyen dan konferensi meja bundar. Kita lanjut. Ya, konferensi meja bundar dan sikap Belanda. Nah, tentu dalam pembelajaran sejarah kalian pernah mendengar tentang istilah pembentukan negara boneka. Nah, negara boneka yang dimaksud ini adalah bukan negara yang isinya adalah boneka, tetapi negara yang dimaksud dengan negara boneka itu artinya negara yang dibentuk diakui secara hukum de facto dan de jure bahwa dia betul-betul ada dan berkuasa, tetapi yang mengendalikan kekuasaannya itu berada pada tempat yang berbeda. Atau dalam hal ini seperti kitab pemain wayang, jadi gambarnya saja yang tampak, suaranya tampak, tetapi aktornya itu adalah orang yang berbeda. Itu adalah gambaran tentang negara boneka. Tujuan dari pembentukan negara boneka ini adalah menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Yang kedua, mengepung kedudukan pemerintahan Indonesia dan mempersempit kekuasaan Republik Indonesia. Jadi dia memiliki 3 tujuan. Semata-mata ingin menguasai kembali Indonesia. Ya, di sini kita bisa lihat ada 6 negara boneka yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda. Yang pertama, negara Indonesia Timur yang dibentuk pada Desember tahun 1946 setelah kita merdeka di tahun 45. Yang menjadi wilayah di negara Indonesia Timur itu Timur Selat Makassar dan Selat Bali. Nah, bagaimana dengan NTT? NTT juga masuk karena dia masih masuk dalam Sunda Kecil. Yang menjadi pemimpinnya adalah Cokorda Gede Raka Sukawati. Yang kedua, negara Sumatera Timur berdiri pada 25 Desember tahun 1945. Di tahun yang sama ketika proklamasi dibacakan. Diresmikan pada tanggal 16 Februari tahun 1947. Jadi dia berdiri tetapi belum diresmikan. Tapi kalau di sistem pemerintahannya sudah berjalan, hanya saja belum diakui ya. Yang berikut wilayahnya Kota Medan dan sekitarnya. Yang menjadi pemimpinnya adalah Dr. Mansur. Yang ketiga, negara Sumatera Selatan. Berdiri pada 30 Agustus tahun 1948. Wilayahnya meliputi Kota Palembang dan sekitarnya. Yang menjadi pemimpinnya adalah Abdul Malik. Yang keempat, negara Jawa Timur berdiri pada 26 November 1948. Wilayahnya adalah Kota Surabaya, Malang, dan daerah-daerah sebelah timur hingga ke Banyuwangi. Pemimpinnya adalah Kusumo Negoro.
Yang kelima, negara Pasundan berdiri pada 26 Februari tahun 1948. Wilayahnya adalah Priangan, Jawa Barat dan sekitarnya. Yang menjadi pemimpinnya adalah Wiranata Kusuma. Yang terakhir, negara Madura berdiri pada tanggal 16 Januari tahun 1948. Wilayahnya adalah kota Madura dan sekitarnya. Yang menjadi pemimpinnya adalah Cakraningrat. Jadi di antara 6 negara boneka yang dibentuk pemerintah Belanda ini tujuannya 3. Mengembalikan kekuasaannya di Indonesia dengan sudah ada kaki tangannya sebagai pelaksananya. Yang kedua, ingin mempersempit wilayah Republik Indonesia dan mengepung kedudukan pemerintah Indonesia. Nanti kita akan lihat di perundingan selanjutnya. Kita lanjut. Selain membentuk negara boneka, Belanda juga membentuk daerah yang memiliki otonom atau memiliki kekuasaan khusus, di mana ada Kalimantan, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Kepulauan Bangka, Belitung, dan Riau. Jadi dia sudah mempersiapkan strategi sebelum maju untuk mengambil alih kekuasaan. Nah, di sini kita bisa lihat nilai-nilai apa saja yang bisa kita pelajari dari strategi atau peristiwa pada masa pergerakan nasional. Yang berikut kita lihat tentang Perjanjian Romeroyen. Perjanjian ini dilakukan poin yang pertama, 19 Desember 1948, Belanda kembali melakukan agresi militer yang kedua dan menahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Presiden mengirimkan radiogram kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk yang namanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan singkatan PDRI. Kenapa Soekarno mengirimkan radiogram untuk Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI? Hal itu dilakukan sebagai wujud atau dengan tujuan untuk mempertahankan wilayahnya atau wilayah Indonesia itu dari segala ancaman, sehingga penilaian dunia internasional terhadap Indonesia itu betul-betul masih ada. Jangan sampai negara ini dikumandangkan sudah merdeka tetapi kekuasaan secara hukumnya tidak ada. Nah, untuk berdiri sebagai sebuah negara merdeka itu harus memiliki yang namanya pengakuan secara de facto dan de jure. Artinya wilayahnya jelas dan dasar hukumnya itu jelas. Dasar hukum itu salah satunya adalah pengakuan dari negara lain. Berarti betul-betul ada. Yang ketiga, pada tanggal 22 Juni 1949, perundingan segitiga dilaksanakan antara RI atau Indonesia. BFO ini adalah negara-negara boneka tadi, ya, yang tadi Pak jelaskan. Dan Belanda yang diawasi langsung oleh PBB. Dengan hasil perundingannya kita lihat ada 3 hasil perundingan pada Perjanjian Romeroyen ini. Kedaulatan akan diserahkan ke Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai Perjanjian Renville. Nah, apa isi dari Perjanjian Renville? Silahkan kalian baca pada buku pegangan yang sudah ada. Yang kedua, Belanda dan Indonesia akan mendirikan persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak. Nah, tujuannya untuk apa ini? Nah, ini merupakan tanda tanya bagi Indonesia. Belanda dan Indonesia mendirikan persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak. Nah, yang ketiga, Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak. Dalam hal ini Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuatan, dan kewajiban kepada Indonesia. Nah, seluruh kekuatan yang dimiliki oleh Belanda itu akan diberikan kepada Indonesia. Artinya tidak ada lagi yang namanya perlawanan. Kemudian poin yang 3 adalah kewajiban. Nah, salah satunya adalah menanggung
segala hutang yang terjadi ketika agresi militer Belanda. Di sini kalian bisa berpikir dan kalian bisa baca di dalam buku pegangan bagaimana strategi Belanda sehingga semua hutang yang diakibatkan itu dilimpahkan kepada pemerintah Indonesia. Kalau kita mau supaya dia mengakui kita sebagai sebuah negara yang berdaulat. Yang keempat, pada tanggal 1 Juli 1949, pemerintah Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta sebagai ibu kota negara, disusul dengan kembalinya para pemimpin Indonesia dari medan gerilya. Jadi setelah 3 poin ini disepakati, maka presiden dan wakil presiden serta tahanan politik lainnya itu dikembalikan, dibebaskan. Kemudian yang terakhir 13 Juli 1949 itu dilaksanakan sidang kabinet Indonesia pertama dan Mr. Syafruddin Prawiranegara yang awalnya menerima mandat dari Presiden Soekarno lewat radiogram. Dia mengembalikan kembali mandat tersebut, dalam hal ini sebagai presiden sementara dalam pemerintah darurat Republik Indonesia kepada Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian diangkatnya Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan, dan konferensi meja bundar itu diadakan secepat-cepatnya di kota Den Haag, dalam hal ini berada di Belanda, untuk membahas lagi tentang pengakuan. Jadi kalau kalian belajar dari perjanjian, dari usaha yang dilakukan para pendahulu kita, itu sangat-sangat sulit. Kita lanjut yang berikut tentang konferensi inter-Indonesia. Nah, setelah perundingan Rumroyen, maka pihak inter-Indonesia atau yang tadi Pak jelaskan, negara-negara boneka dan pemerintah Indonesia itu melakukan yang namanya konferensi atau pertemuan yang dilakukan pada tanggal 22 Juli tahun 1949. Konferensi ini berlangsung antara Indonesia dengan negara-negara boneka yang dibentuk oleh Belanda. Ada beberapa hal penting yang dibahas dalam konferensi ini. Yang pertama, terjadi perbedaan sudut pandang antara BFO dan Van Mook. Ya, BFO itu adalah negara-negara boneka yang dibentuk Belanda, dan Van Mook ini adalah penguasa atau pemimpin dari BFO itu sendiri. Jadi ternyata negara-negara boneka itu mendukung agar Indonesia itu bisa merdeka, dengan juga mengharapkan negara boneka yang mereka pimpin itu tetap berdiri, ya. Tetapi Van Mook ini dia punya cita-cita yang berbeda, yaitu ingin melenyapkan atau meniadakan pemerintahan Republik Indonesia. Mereka mulai mendukung supaya tercapainya kemerdekaan itu setelah melihat agresi yang dilakukan oleh Belanda pada tahap kedua, yaitu tahun 1948. Yang ke poin B, perbincangan mengenai konsep dan teknis pembentukan Republik Indonesia Serikat, terutama susunan kenegaraan serta hak dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah. Nah, jadi di sini mereka sudah mulai merancang ketika dalam konferensi dalam PBB tadi itu kan disepakati dalam perjanjian Rumroyen itu disepakati pengembalian kekuasaan itu pada selambat-lambatnya itu 27 Desember. Maka sebelumnya mereka harus mempersiapkan perangkat-perangkat negara, mulai dari presiden dan wakil presiden, ada menteri, kemudian ada juga para gubernur, bupati, dan sampai ke tingkat desa. Nah, apa saja kesepakatan dari hasil konferensi inter-Indonesia tersebut? Yang pertama, negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federalisme serikat. Yang kedua, RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dan menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, RIS akan menerima kedaulatan dari Republik Indonesia. Artinya
pemerintah Indonesia akan memberikan pengakuan untuk Republik Indonesia Serikat maupun Kerajaan Belanda. Yang keempat, Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS. RIS ini adalah Republik Indonesia Serikat. Yang kelima, pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata untuk bangsa Indonesia sendiri. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan inti TNI dan KNIL. KNIL ini adalah gabungan pemerintah, bukan pemerintah ya, tapi personil militer antara pribumi dan juga orang-orang Belanda, serta kesatuan Belanda lainnya. Yang keenam, dampak dari konferensi ini membuat Indonesia semakin kuat dan memiliki legitimasi atau kekuatan lagi untuk berunding dengan Belanda dalam konferensi Meja Bundar. Jadi poin 6 ini artinya Indonesia mendapatkan dukungan secara penuh dari pemimpin negara-negara boneka tadi, ya. Jadi mereka sangat mendukung untuk hal-hal ini. Jadi sebelum mereka lanjut ke konferensi Meja Bundar, sudah ada poin-poin yang mereka sepakati. Kita lanjut konferensi Meja Bundar atau KMB yang dilakukan dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi ini diketuai oleh Dr. William Drees dari pihak UNSI yang badan PBB tadi bertindak sebagai moderatornya. Hasil keputusan konferensi Meja Bundar yang pertama, serah terima kedaulatan dari Belanda ke RIS kecuali Papua bagian barat akan dibicarakan atau dibahas 1 tahun kemudian karena Belanda sangat bersikeras bahwa Irian Barat atau Papua itu tidak termasuk dalam wilayah Republik Indonesia Serikat karena adat istiadat dan kulturnya berbeda. Yang kedua, dibentuknya Persekutuan Belanda Indonesia dengan monarki Belanda sebagai kepala negara. Yang ketiga, pengambil alih utang Belanda oleh RIS. Bayangkan saja, segala utang yang dibuat oleh Belanda itu harus ditanggung oleh Republik Indonesia. Yang keempat, kerajaan Nederland dalam hal ini Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada RIS dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut kembali. Kenapa tidak dicabut kembali? Karena sudah ditandatangani dan diketahui bukan saja kedua negara yang bertikai, tetapi dalam hal ini perwakilan PBB yaitu UNSI. Artinya kalau ada negara yang melanggar maka akan mendapatkan konsekuensi yang sangat berat dari dunia internasional. Yang kelima, RIS menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Konstitusinya ini dalam hal ini adalah Belanda. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Sehingga tidak heran jika kita lihat kondisi saat ini banyak sekali yang namanya revisi undang-undang. Karena memang kebanyakan undang-undang dulu kita masih pakai pada zaman Belanda. Yang artinya dalam penyusunannya itu tidak melihat kultur dan budaya masyarakat setempat. Nah, yang keempat, kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Yang ketujuh, rancangan piagam penyerahan kedaulatan. Jadi ini adalah hasil konferensi Meja Bundar ya. Dengan berakhirnya KMB, konferensi Meja Bundar, maka 27 Desember tahun 1949 itu dilakukan upacara penyerahan kedaulatan. Upacara ini dilakukan di dua tempat yang berbeda, di Belanda dan juga di Yogyakarta. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, maka berakhirlah kita akan lanjut lagi di pertemuan kompetensi dasar 3.2. Sebelum lanjut ke KD2, Pak akan kasih kalian latihan soal